Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, jadi untuk pembahasan yang pertama, masih seputar tentang target harian yang punishment ya. Jadi untuk target harian lebih di-push lagi setiap harinya, terutama dari yang sisa pinjam. Nah itu karena sangat lumayan nih buat ngebantu omsetnya. Terus juga untuk repeat order juga itu coba dikasih variasi lagi kata-katanya, kayak misalnya biasanya kan template nih, coba di PC satu-satu kasih kata-kata yang variasi lah, jadi biar si customer ini tuh nggak bacanya kayak in lagi gitu. Biasanya kan customer bacanya kayak, ah ini template nih, gue udah tahu nih pasti nawarin gade gitu. Coba kata-katanya diganti jadi kayak ada promo-promonya gitu, jadi biar lebih tertarik si customer. Nah terus juga untuk masalah yang punishment juga yang harian, tolong diselesaikan, jangan sampai ada yang punya utang ya gitu, jadi utangnya harus dibayar gitu. Terus juga bisa dilihat dari grafik yang dulu pernah diajarin, kalau misalkan seandainya yang kurang dari sisa pinjam berarti di-push sisa pinjamnya, atau yang kurang dari customer baru, kebanyakan customer langganan nih, customer barunya nggak ada, berarti kan barangnya stuck di situ-situ aja. Berarti gimana caranya kita cari si customer yang bisa, yang atau yang mau datang buat gade nih gitu. Nah itu balik lagi ke repeat order ya. Terus juga untuk sisa pinjam juga si customer yang udah pada telat 2 bulan, coba di push dia biar bayar full, jangan sampai dia bayarnya kayak cuman sebulan doang, atau yang udah 3 bulan gara-gara dia bayarnya cuma sebulan akhirnya nggak masuk lelang nih gitu. Itu di push lagi, diminimalisir lagi untuk keterlambatannya, intinya biar dia bayarnya normal, sampai bisa dicicil lah intinya gitu, biar tidak memberatkan si customer juga nantinya. Terus untuk poin yang selanjutnya, poin yang kedua itu pria greeting. Masih banyak yang belum konsisten untuk pria greeting. Kadang kalau misalkan ada customer mungkin greetingnya kayak biasa, kayak selamat pagi pak, udah gitu aja. Terus apalagi kalau pas customer pulang nih kayak cuman terima kasih pak, terus udah nggak ada lagi nih, padahal udah dikasih script, dikasih tahu untuk greeting pulangnya si customer gimana. Terus untuk greeting datangnya, apalagi customer langganan nih, itu wajib banget sih kalau greeting pakai nama nih. Jadi kita harus kenal sama orangnya yang langganan-langganan, kan dia bisa gade di situ seminggu bisa 3 kali 4 kali bolak-balik. Nah itu wajib pakai nama tuh. Jadi kita harus kenalin si customer greeting, si customer yang datang nih. Kita greetingnya pakai nama kayak selamat siang Pak Rian, ada yang bisa kami bantu Pak gitu. Terus greeting baliknya biasanya gimana Danisa kalau greeting balik Danisa? Terima kasih ya sudah datang. Nah, jadi customer merasa didoain gitu. Oke, itu pria yang greeting, tolong lebih konsisten, jangan anggot-anggotan. Kayak Rian nih, jangan anggot-anggotan ya. Rian biasanya anggot nih. Tuh, Pak Yongki, lihat Pak Yongki. ini ini ditonton loh. Ya. Yeah. Terus juga untuk perihal grooming ya. Jadi masalah grooming juga menjadi faktor utama juga, perihal yang cowok-cowok, masalah rambut, masalah kumis, jenggot. Terus juga untuk seragam. Nah, seragam ini dikasih jadwal dari Senin sampai Rabu itu pakai seragam Indo Gadai, Kamis Jumat pakai batik, terus Sabtu Minggu pakai pakaian kemeja biasa bebas tapi sopan gitu. Nah untuk pria seragam juga kadang masih ada yang nggak sesuai nih, misalnya hari ini pakainya baju apa, terus hari Senin sampai Rabu harusnya pakai seragam,
malah pakai kemeja biasa gitu. Terus hari Sabtu Minggu harusnya pakai baju kemeja bebas, dia malah pakai seragam gitu. Jadi kadang suka aneh-aneh gitu. Nah, untuk seragam lebih diperhatiin lagi, untuk pakaiannya lebih disesuaikan gitu. Terus juga bersangkutan dengan masalah grooming itu bersangkutan dengan body hygiene ya. Jadi body hygiene-nya masalah kebersihan di tubuh, di badan. Nah, itu diusahakan sebelum kerja itu mandi. Nah, tidak lupa menggosok gigi. Nah, itu udah pasti. Jadi mandi pakai deodoran, pakai minyak wangi. Nah, biar apa? Biar segar di toko. Gitu. Jadi jangan sampai di toko bukan customernya lagi nih yang udah nyium, tapi temen-temennya itu begak nyium selama 13 jam. Nyium bau anuan gitu. Nah, itu lebih diperhatikan lagi tuh masalah body hygiene. Kalau misalkan kitanya ngerasa nggak bau padahal teman kita bau, ya tegur aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi jangan malu-malu nih, untuk itu tegur aja, kasih tahu sih lebih lebih tepatnya gitu. Terus juga untuk poin yang selanjutnya, untuk toko-toko yang BPKB-nya banyak, tolong kalian manfaatkan situasi yang sekarang ini untuk dapat bonus achievement BPKB nih, karena sekarang kan udah nggak pakai nih yang namanya kayak harus ada kelancaran berapa 85%. Nah, sekarang tinggal kalian cari bunganya aja 20 juta nih. Nah, setelah kalian dapat bunga 20 juta, kalian pasti bakal dapat 400.000. Nah, itu lumayan tuh. Gitu. Jadi dikejar lagi. Kalau bisa terima sertifikat juga. Jadi biar bunganya lumayan gitu kan. Kalau pinjaman 15 juta berarti kan bunganya aja udah 1,5 gitu. Jadi maksimal di toko pun terima sertifikatnya maksimal 5 ya di satu toko ya. Jadi customer berbeda dengan maksimal terima sertifikatnya 5 untuk saat ini gitu. Terus untuk poin yang selanjutnya, untuk perihal HP APBM di reminder lagi agar tidak kena atau tidak masuk lagi nih. Itu di reminder lagi untuk pengecekannya pakai aplikasi tambahan yaitu CPUZ dan DevCheck. Nah, itu untuk menghindari masalah HPBM yang masuk gitu. Untuk meminimalisir nombok juga. Jadi jangan sampai kalian nombok nih, udah kerja capek-capek terus tiba-tiba nomboknya juga lumayan lagi. Kalau pinjaman 3 juta, nombok 3 juta. Gitu. Nah, terus untuk poin yang selanjutnya, ini tolong diperhatikan, tolong dicatat, tolong disimpan dalam pikiran kalian juga gitu. Nah, ini perihal masalah B300. Jika B300 tidak dapat dalam 3 kali, nah, itu infonya waktu meeting kemarin akan dirisenkan. Itu 3 kali enggak berturut-turut ya. Jadi 3 kali nggak dapat B300 kalau seandainya dia ini alasannya nggak jelas. Contoh memang nggak ada riwayat sakit. Terus memang ini karena masalah pribadi atau apa segala macam, itu akan dirisenkan gitu. Nah, dan resign-nya pun ini akan di cross check nih dari barang-barangnya nih, barang-barang gadaiannya apakah ada yang di-up, apakah gimana. Nah, itu menjadi faktor ijazah kalian bakal ditahan atau enggak gitu. Kalau seandainya memang ada barang yang di-up atau barang yang di-up itu kelelang segala banyak dalam sampai bisa di total bisa 5 jutaan, nah itu ijazah dipastikan tidak akan keluar gitu. Jadi buat kalian nih yang mungkin kepikiran mau resign aja lah, mending gua nggak ambil B300, gua resign aja nih biar gua resign nih di sini nih. Nah, itu nggak segampang itu tetap di cross check nanti ada barang yang di-up nggak gitu di tokonya. Kalau misalnya ada, itu menjadi faktor penahan ijazah gitu. Jadi ijazah kalian nggak bakal keluar kalau itu belum lunas semua. Jadi nanti harus dilunasi semua
gitu. Jadi ini juga untuk yang masih butuh kerja, butuh duit, apalagi ditambah sekarang banyak pengurangan karyawan karena banyak kantor-kantor yang mungkin valid ya, intinya udah bangkrut segala macam. Nah, kalian bersyukur bisa kerja di Indogade sebenarnya dibilang ada plusnya banyak. Pertama, tempat yang bisa kalian ibadah 5 waktu di sini. Gitu. Mungkin satu waktu nggak bisa subuh. Nah, sisanya kalian bisa ibadah di sini dan nggak dibatasin, kalian mau ibadah terserah gitu. Ini nggak semua tempat kerja yang bisa ibadah gitu. Jadi ya bersyukurlah gitu. Selain digaji, kalian juga bisa beribadah juga di sini dengan maksimal. Gitu. Terus juga kalian juga sambil bisa jualan online karena kita kan beroperasional dengan ponsel gitu kan. Jadi kalian bisa jualan online apa segala macem itu bisa untuk menambah penghasilan ya. Terus juga perihal telat nih. Nah, ini udah kendor lagi nih telat nih. Dulu pas saat saya kasih telat maksimal 3 itu nggak sampai banyak yang tembus. Sekarang mungkin udah mulai kendor lagi nih. Ntar saya coba cross check, saya tanyain lagi satu-satu perihal telatnya. Nah, dan untuk telat kalau seandainya 5 kali nih telat kan ada 5 nih, diambil 5-5-nya nih dalam 3 bulan berturut-turut, itu akan dievaluasi kinerjanya. Kalau seandainya kinerjanya nggak bagus, itu menjadi faktor untuk dirisenkan juga. Nah, makanya sebenarnya udah bagus tuh, saya udah terapin telat 3 maksimal. Terus kalau misalkan ada yang lebih dari 3 kena denda. Nah, tapi saat itu udah nggak diterapin, itu jadi kendor lagi. Jadi makin banyak yang telat. Terus telatnya juga yang tadinya diatur jadi nggak teratur. Jadi diambil semaunya gitu. Itu nanti paling kedepannya akan saya terapin lagi karena di sini ada batas maksimalnya. Kalau 5 kali berturut-turut diambil, itu udah dipastikan dalam 3 bulan akan dievaluasi. Gitu. Nah, terus untuk di bulan April ya, yang kemarin habis dimeetingin tuh bulan April itu wajib ada hadiah. Nah, hadiahnya itu dari uang materai lebihan. Nah, nanti yang kelola uang materai itu AM. Itu. Yan ya. Itu nanti akan dikelola uang lebihannya oleh AM ya. Nah, nanti akan dibelanjain nih. Kira-kira mau dibelanjain apa per toko gitu. Terus kalau untuk uang-uang lebihan kalau mau ditambahin boleh, kalau mau ada uang kas lagi juga boleh. Jadi sebenarnya tuh diadain uang kas itu ya tujuannya buat kayak gini-gini gitu. Paling kayak Rian nih, Rian gajinya udah gede. Gaji udah gede kan? Gitu, biar hidupnya berkah ya. Menyumbang tidak membuatmu miskin gitu. Nyumbang sama ormas tuh nggak membuat kamu miskin ya. Tapi nah intinya di bulan April, nah di bulan Maret ini akhir nanti kalian setor uang materainya. Nanti kita akan kelola masing bareng-bareng. Kira-kira mau hadiahnya kayak gimana buat member gitu. Nanti dibikin stempel, nggak usah stempel ya, pakai apa ya kira-kira ya? Oh, kupon aja kali ya. Jadi kuponnya itu nanti dibikin kalau dia dapat 5 kupon berarti nanti dapat hadiah gitu. Atau mau diundi itu bebas lah. Tergantung gimana rulesnya nanti ya. Pokoknya yang penting si customer ini dapat hadiah dengan syarat dan ketentuan dari kita. Terus ini juga penting banget karena banyaknya si customer itu kayak dia gak ada berdua, terus yang punya barang kebetulan nggak punya KTP nih.
akhirnya si yang punya barang ini minjem KTP si temennya atau pacarnya atau suaminya atau istrinya. Nah, setelah itu mungkin temennya lagi selek, pacarnya lagi putus, suaminya sekarang udah pisah sama istrinya. Nah, itu akhirnya dia nggak dapet KTP-nya nih buat penebusan, nggak dikasih lah intinya pas saat mau nebus. Nah, itu untuk menghindari kejadian-kejadian kayak gitu, kita saat ada customer yang berdua minjem KTP wajib bikin surat pernyataan ya bermaterai. Nah, itu wajib bermaterai. Kalau memang dia nggak mau, itu harus ditulis nih di SPK, wajib ditebus dengan menggunakan KTP si peminjam gitu. Jadi intinya tetap harus sesuai dengan prosedur. Nah, kalau kalian nggak pakai surat pernyataan, nanti yang kayak udah dibilang tuh kecot lah di toko. Kadang customer kan nggak mau ribet, nggak mau ke polsek apa segala macem. Nah, biar lebih simpel, udah ada surat pernyataannya, jadi tinggal dikasih doang nih. Nah, dan saat penyerahan duit itu customernya dipoto nih dia berdua gitu, biar ketahuan nih, oh emang dia nih bener customernya. Itu di print aja, nanti di print ditempel di SPK-nya ya. Nah, terus untuk poin yang selanjutnya ini juga sama, saya minta di area ini jangan sampai ada yang main judi online gitu. Karena yang sama-sama kita tahu, judi itu adalah permainan orang-orang yang menengah, bukan menengah sih, orang-orang yang memang udah susah ngabisin duit gitu. Judi itu digunakan untuk senang-senang, bukan buat nyari duit gitu. Kalau buat nyari duit mungkin nggak ada sih yang kerja kayak gini gitu. Pasti semua kerjanya dari judi. Jadi intinya jangan sampai ada yang main judi online, karena pertama bukan hanya merugikan perusahaan tapi merugikan kalian juga. Yang pertama, kalian jadi kelilit utang, dikejar-kejar orang, terus kesehatan mental kalian juga itu kemungkinan kalau dihantuin pikirannya sama orang-orang yang nagih, itu bisa jadi mengakhiri hidup kalian dari situ. Terus untuk poin yang terakhir, untuk anak toko yang bawa kunci, ini wajib banget nih kalian bertanggung jawab, datangnya lebih pagi, jangan sampai kalian yang bawa kunci datangnya telat. Nah, akhirnya temennya yang udah dari pagi datang telat juga gara-gara kalian gitu. Makanya kalian wajib banget nih bawa kunci kan, berarti otomatis dalam besoknya kalian wajib datang lebih pagi lagi nih untuk prepare buka toko, terus siapin laptop absen gitu. Itu tujuannya biar teman-teman kalian saat datang nanti tinggal absen doang. Nanti pun gantian, kan bergantian bawa kunci, nggak selamanya itu doang orangnya gitu. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan ya, Danisa? Saya mau tanya Pak, ini perihal yang waktu suaranya TikTok ya? Ya, kencengan dikit kan. Suaranya TikTok, balik ke pertanyaan. Mungkin gara-gara Rafli, jauhin dari Rafli. Udah nggak apa-apa, ngomong aja. Oh, saya katanya Maria mau penebusan, tapi dia ketemu pegadainya yang berantem, sama yang menantunya berantem sama anaknya. Ingat kan Bapak? Yang mana ya? Suara ini Yang kata Bapak harus pakai surat puasa ya. dari kepolisian. Nah, terus dia kan nggak mau pakai surat puasa. Ya. Nah, masih lagi nih Pak, ke
yang bersangkutan pakai yang atas nama KTP-nya. Nah terus dia bilang kayak gini, ya udah mbak kasih aja. Terus pesannya ditarik sama Diva. Saya tanya lagi, saya boleh izin video call? Saya begitu karena kalau lewat ketikan kan dia nggak valid ya pak. Kita nggak tahu itu yang ngetik siapa. Ya. Jadi saya minta video call, tapi dia bilang nanti dulu, saya lagi berduka. Sampai akhirnya aku kabarin lagi kemarin, dia tetap nggak balas chatnya. Dan si ibu-ibu yang mau nebus ini, yang mertuanya, dia malah bilang ya udah ngusin aja tuh HP biar berkah mbaknya gitu. Kira-kira kita tetap bisa ngeluarin barangnya atau enggak pak? Tetap sesuai prosedur. Jadi tetap kan kita cuma butuh video call doang nih, bukan kita lagi minta ibu tolong masakin Indomie, ibu tolong ini apa. Nah itu kita cuma butuh ibu video call, kita video call nih begini nih, kita tanya ibu manro buka, nah ibu kan menjawab gitu kan. Jadi intinya kita cuma nanya doang, ibu kira-kira bersedia nggak sih kalau barangnya ini ditebusin sama si ibu yang ini. Nah gitu, kita tunjuk ibu yang ini. Kalau memang si ibu ini nggak bersedia, oh jangan mas, karena apa, ini dia bermasalah sama saya nih, dia punya utang nih, ini barang dia memang, tapi dia punya utang sama saya nggak mau nih barangnya ditebusin karena dia harus bayar sama saya. Nah itu akan menjadi kerepotan buat kita juga Den, gitu. Kalau memang dia mau sebenarnya simpel banget, bikin surat kepolisian, ya kan. Setelah bikin surat kepolisian, barangnya keluar, gitu kan, simple. Nah dan itu udah pernah dipakai di toko Kedung Halang, di toko Kartini waktu itu. Nah jadi itu udah ada bukti nyatanya gitu. Kalau dia nggak mau video call ya udah pakai surat itu aja tuh, gitu. Surat kuasa dari kepolisian. Karena kita nggak ada surat pernyataan di awal waktu itu, gitu. Berarti bulannya buat customer berkenan video call dan customer yang kan nggak mau bikin surat kuasa, kita nggak bisa keluarin barang. Ya intinya kayak gitu. Bukan masalah kayak biar berkah deh mbaknya gini nih. Kita udah coba bantu ibu nih. Gimana caranya biar ibu keluarin barangnya. Sebenarnya kalau di pegadaian yang resmi nggak ada salah satu dari persyaratan yang wajib dibawa itu nggak bakal bisa keluar bu barangnya gitu. Dan ini kita coba bantu nih ibu, kita tolong gitu. Nah cara bantu kita maksimalnya cuma kayak gitu doang, karena kita nggak ada kewenangan buat ngeluarin barang, kita kerja mengikuti SOP gitu. Kalau memang prosedurnya nanti salah, itu kita pasti yang bakal kena nih, entah kena dari si customer yang punya KTP-nya gitu. Jadi kita tetap jangan sampai kayak gitu. Oke, gimana? Oke. Cukup? Ya sudah paham. Ya. Oke. Ica mau nanya, Cak. Apaan, Cak? Itu lo melambaikan tangan begitu? Kodir. Kodir lo ya. Ya, deketin Cak, suaranya Cak, kurang kedengeran Cak. Ada 300 itu nggak dapat. Kalau misalkan Itu apa sih yang geter-geter? Matiin dulu dah yang geter-geter dah. Geter banget. Geter banget apaan sih itu? Itu apaan anjir? Matiin dulu. HP-nya geter ya? Silen. Itu malah kabur. Yaudah yang lain dulu. Anak. Mana mau nanya dong? Ya nak. Apa nak? Ini kan yang program member ya pak. Ya. Itu kan kemarin Pak Frank itu bilangnya dari yang gandeng aja ya. Ya betul. Kalau kita ambil dari orang yang sering bayar bunga rutin dan itu pinjamannya di bawah 5 juta, misalnya 2 juta atau berapa gitu, itu kita bisa jadiin program member nggak? Bisa. Nah, itu kan lumayan tuh dapat sisa pinjam tuh kalau yang bayar bunga. Bisa itu. Nah, jadi
Misalkan dia bayar kayak 5 kali juga sih, sama 5 kali bayar dia bisa dapat program member gitu. Kalau pinjamannya 2 juta kan lumayan tuh, berarti bunganya ada 200 kali 5 itu udah lumayan. Nah, jadi intinya itu bisa dimasukin ke program member, yang penting hadiahnya tersedia gitu. Kan kalau program member itu dia nggak dikocok, dia udah pasti dapat hadiah soalnya gitu. Terkecuali kita pakai door prize kayak kalau bukan member itu bisa tuh, tapi kalau member mau nggak mau kita harus sediain dia hadiah nih gitu. Kita udah patokin nih orang-orang ini dapatnya apa. Misalkan yang orang pertama dapatnya 1 pieces bewok Rian. Nah, itu. Nah, tuh. Itu bisa gitu. Jadi ya kita harus sediain hadiahnya gitu. Bisa. Intinya mau program member yang customer gade atau bayar bunga bisa, dengan syarat dan ketentuan nih. Kalau hadiahnya makin gede kayaknya sih ya, misalnya hadiahnya elektronik lah kayak serikaan atau yang lain-lain, barang-barang elektronik yang lumayan hadiahnya kayak CP-an atau 200. Kayaknya sih harus pakai ini deh. Syarat dan ketentuan si CS harus punya medsos. Jadi nanti di posting nih, kita nyerahin si CS-nya posting di medsosnya dia nih, kayak di Facebook, TikTok atau IG, dan nge-tag Indogade di cabangnya masing-masing. Gitu. Jadi biar nanti promonya itu orang yang ngelihat, bukan kita sekedar posting doang, tapi si CS-nya udah ada nih yang posting gitu. Jadi ada syarat dan ketentuannya. Kalau misalkan dia nggak mau, berarti dia dapetnya cuman yang barang-barang biasa gitu. Kalau untuk barang-barang door prize yang gede-gedenya nih, ada syarat dan ketentuannya nih Bu, tapi Ibu harus punya medsos, ada IG, TikTok, Facebook. Nah, nanti Ibu harus posting di medsos Ibu nih, dan di WA, status WA gitu. Oke, yang lain, Ica tadi apa, Cak? Iya, saya mau nanya Pak, Ya. perwakilan ini bicara kita dapat dengan sama kedisiplinan itu nggak bisa. Ya, suara putus-putus, Cak. Deketin. Saya mau nanya Pak, Ah. untuk B300 itu selain kedisiplinan sama absen itu kita nggak dapat hal lain nggak Pak? Kita nggak dapat. Apa ya? Suaranya masih putus-putus, Cak, di ujung di akhirnya sih. Halo. Ya, pelan-pelan dah ngomongnya, pelan-pelan. Untuk bonus yang B300 itu Pak, Ya. kan kita kan nggak dapat kalau misalkan kita libur lebih dari 5 atau masalah kedisiplinan absen ya. Ya. Terus selain itu ada lagi nggak Pak? Kalau selain itu nggak ada. B300 itu berkaitan sama absen doang. Gitu. Jadi kayak absennya libur lebih dari 5, telatnya lebih dari 5. Nah, itu kan kemungkinan akan nggak dapat B300. Gitu. Jadi itu berkaitan sama absen aja sih untuk kedisiplinan gitu. Nah, nanti itu akan dievaluasi nih kinerjanya nih. Kalau misalkan kayak dia ngambil telat 5 kali berturut-turut selama 3 bulan nih, nanti dievaluasi dari kinerjanya, kira-kira dia ini layak dipertahanin apa enggak gitu. Nah, kalau misalkan layak dipertahanin, itu pun ada konsekuensinya nih, itu downgrade atau enggak nih gitu. Entah downgrade jadi anak toko di orang ketiga, atau kalau orang ketiga jadi training. Nah, itu akan dievaluasi nanti gitu kinerjanya, layak dipertahankan atau enggak gitu. Dan di cross check dulu nih nanti pastinya, kalau misalkan si anak itu nggak dipertahanin, itu bakal di cross check barang-barang yang dia gade, kira-kira banyak yang di up apa enggak gitu. Tapi kalau ada yang di up, udah pasti dah ijazahnya ditahan, nggak bakal keluar gitu. Nah, intinya sih waktu sebelum ini kan sebelumnya udah dibikin tuh yang masalah telat maksimal 3, itu kan
pada bagus tuh semua tuh. Nggak ada yang ngambil telat lebih dari 3 karena kalau telat lebih dari 3 denda. Nah, itu kayaknya perlu diaktifin lagi sih. Akan diaktifasi ulang di bulan April. Mungkin Rian datangnya emang pagi terus nih. Bagus dia. Nah, jadi intinya perihal masalah kedisiplinannya, Cak. Kalau B300 gitu. Cuma kinerjanya juga bakal dievaluasi kalau misalkan anaknya sekiranya dia narik banget customer nih. Misalnya dari segi public speakingnya bagus, terus ngerayu customernya bagus, nah itu pasti bakal dipertahanin gitu. Tapi konsekuensinya pasti downgrade gitu. Oke, lanjut next question, Rian. Oke, Pak, ini mau nanya masih apa sih? Mati lampu ya, udah sabar aja. Kurang jelas, Pak. Ya hadiah itu jadi kayak dipakai semua atau ada? Coba ngomongnya pelan-pelan kayak untuk perihal hadiah itu kayak dengeran kan. Nah, kalau ngomongnya terlalu cepet, jadi kalau handphone yang mohon maaf ya spek-spek ini ya, mohon maaf ya, itu akan menyumbat telinga gitu. Oh iya iya iya. Ya jadi buat yang di bulan April nanti kita ada hadiah. Lanjut. Oh, beneran nggak sih, jelas nggak sih, Pak? Sebenarnya enggak, tapi ya udah nggak apa-apa lah, lanjut lah. Ya maksudnya. Nih gue mencoba memahami aja nih dari mulut lu nih, gue mencoba memahami. Ya jadi pas nanti kan bulan April itu kan kita katanya si Pape kita bakalan adain customer ya yang nggak ada dapat hadiah. Terus tadi biaya lain kita dikumpulin terus dengan hadiah nanti kita rambukin Pak. Enggak, bukan biaya lain. Biaya materai. Biaya materai ya. Nah, nanti biaya materai itu di misalkan dipatok Pak 50 atau aja gitu. boleh, jadi nanti per toko mau 100 itu nggak apa-apa. Jadi patok nih per toko 100. Sebenarnya sih gini ya, kalau misalkan mau 50 pun bisa. Nanti kan hadiahnya itu banyak tuh. Mulai dari yang 20 ribuan, yang beli-beli di online nih 20 ribuan atau 30 ribuan. Atau kalau mau yang gede sekalian yang 50 langsung satu hadiah buat satu toko. Nah, tapi kan nanti baik lagi nih, member-member ini kan wajib kita kasih nih. Jadi ya, hitungannya sih kalau dia 5 kali gade, kalau seandainya dia gadenya setiap hari nih, setiap hari dia gade berarti 5 hari lu udah harus siapin hadiah buat dia gitu. Terkecuali kalau yang bayar bunga kan pasti setiap bulan, berarti kita butuh waktu 5 bulan prepare nih buat si customer yang ini nih. Tapi kalau misalkan yang gade, misalkan dia sering gade nih tiap hari ini gade, terus sorenya tebus, hari ini gade, sore tebus. Nah, minimal lu harus patokin si orang ini minimal pinjamannya kayak 3 juta atau 2 juta atau 2 juta lebih lah. Kalau untuk yang kayak pinjaman 800, 700 kalau setiap hari lu berarti 5 hari boncos. Itu. Nah, jadi harus kita pikirin dulu nih. Kira-kira member ini nantinya bakal dapat dari range yang berapa pinjamannya gitu. Kalau misalkan pinjaman yang nggak ada batasnya ya boncos pasti gitu. Jadi kita harus perhitungin dulu nih nanti. Yang penting sih paling utama banget ya. Ini mah istilah kata nih ya, istilah kata begini nih. Duit kasih ke gua gitu. Istilah kata mah gua pakai dulu buat beli takjil gitu. Jadi istilah kata mah duit dikumpulin dipakai sama AM gitu ya. Terus kalau misalkan kan apa membering itu Pak. Nah kemarin pas di meeting itu kan bagi-bagi
kan katanya. Gini aja deh, kan masih ada duit kas nih, ya kan? Kita bikin stempel dari duit kas aja deh. Setuju nggak? Nggak ada yang setuju. Berarti duit kas setujunya buat AM. Terima kasih. Nah, ini hadiahnya apa Pak kira-kira Pak? Mungkin Beda. hadiahnya sepeda listrik ya. Hah? Sepeda listrik Sepeda listrik atau skuter matic. di Sibal. Atau pokoknya hadiahnya yang menarik lah, kayak daster ibu-ibu gitu kan. Daster atau celana gobing. Ya, sinyalnya blek. Diundi ini aja Pak. Yang gade 10 juta sebulan berangkatin di Karadenan nih, misalkan Karadenan ke Gini aja, hadiahnya kita anterin pulang aja customernya ya. Jadi customer gade, setelah gade kita anterin pulang aja customernya nih. Ibu pulang kemana Bu? Kebetulan saya mau ke Sukabumi Mas. Ya udah kita anterin. Gitu. Iya, enggak sampai itu aja stasiun Bogor. Oh, jadi ada maksimal batas jaraknya ya. Ibu dapat hadiah ini karena stempel Ibu udah 5, kita anterin pulang nih Bu. Gitu. Mantep ya gitu aja kan. Nah, gitu. Ya intinya nanti kita yang penting nih ya, istilah kata duit udah kumpul dulu nih, istilah kata mah ya. Duit udah pada kumpul, diserahin KM, itu mah istilah kata ya udah biar AM yang ngatur itu mah. Ya. Jadi jangan sampai kalian tahu nih itu hadiahnya berapa duit. Istilah kata nih ya, itu mah kan buat jajan kita nih ya. Gitu. Siap. Udah paham ya? Paham ya? Oke, Pak. Oke nih, Josi mau nanya Josi. Ayo Josi. Bang, gua member itu sebenarnya player itu memang apa ada di sini main. Suaranya kedengeran. Ini yang masalah member ya? Ya, member. Ya, ini masalah member. Member ini dipindahkan dari AM Masih juga. Just lu kemarin beda nanya langsung dah. saya bawa. Nih, jadi gimana nih? Ya, gimana? Ya. Ini kan saya mikirnya member ini kan daripada sabar ya. Gimana ya? Oh ini. Nah. Ada nggak suaranya? Ada, masuk. Nah, masuk. Mikir gue gini Bang, kenapa kita nggak bikin door prize aja? Maksudnya setiap kita bikin door prize itu kita live-in, tapi sama yang dapat door prize-nya juga. Jadi sekalian dia ngasih testimoni gitu. Nah, setiap setiap dia live kita record. Nah, record itu nanti kita jadi postingan di toko masing-masing. Jadi punya penilaian langsung dari si customernya. Oke, jadi intinya itu masukan bagus sih. Jadi buat tambahan juga. Jadi nggak setiap member ini langsung dapet gitu. Jadi kita bisa sambil live juga sama dia tuh kasih testimoni kalau memang tuh dapetnya real nih, bukan cuma dapet kata-katanya doang gitu, tapi dapat barangnya juga. Gitu. Intinya nanti masukan itu pasti kita akan pakai sih. Gitu. Kalau kita kasih yang langsung langsung member-member begitu kan pasti nanti ujung-ujungnya boncos sih pasti, karena dananya itu kan dana dari materai gitu. Terkecuali mungkin yang tipnya banyak mau nyumbang juga, nah itu bisa gitu ya.
Oke, thank you buat masukannya. Atau ada pertanyaan lain? Dini mungkin Dini nih. Oh, dadah ya, Din, dadah. Ya. Dini dadah Dini. Coba teman-teman dadah sama Dini. Gitu ya. Si Anon mana itu? Danisa. Surya mana Surya? Gua kangen sama Surya. Coba beatbox. Beatbox sedikit beatbox. Nggak bisa. Velocity Ayo Surya. Gue udah tau banget kelebihan lu Surya. Lu bisa beatbox ternyata. Dikit aja dikit aja. Coba Surya. bener. Parah Surya nih. Sinyalnya ini ya. Aduh. Ya Allah Rian. Coba Surya ikutin Rian kayak tadi. Rian coba kasih contohnya Rian. Ikutin. Ikutin Rian. Ikutin. Nah. Coba Surya ikutin Surya. Itu sebenarnya sih buat pemanasan aja ya. Itu kayak biar lebih panas aja sedikit gitu ya. Ya gimana Bang? Coba Surya tadi ikutin Rian. Ya gimana Bang? Tadi kan udah kelihatan itu uget-uget. Sama kan? Coba Surya uget-uget Surya. Coba. Surya, yeah. Ayo coba. Uget. Ini lu laki Surya, keren lu, laki lu. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Surya mau nanya nggak Surya? Nggak Pak. Atau mau ngasih masukan tambahan nih selama training? Dapat apa nih kira-kira yang perlu ditambahin sama teman-teman di sini gitu? Oh tambahannya enggak, ya. Berarti intinya tambahannya enggak, ya. Cukup Pak. Cukup ya, oke. Oke, kalau memang nggak ada lagi yang mau disampaikan, nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan pembacaan doa. Semoga briefing hari ini menjadi, pokoknya intinya toko jadi acip dah, gara-gara begini nih, gitu ya. Sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita screenshot dulu. Danisa ajak Surya, ajak Surya.